Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul pada pembelajaran biologi. Untuk itu, marilah kita berdoa agar menambah keberkahan pada hari ini. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Alhamdulillah, terima kasih pada ketua kelas karena telah memimpin berdoa ya. Nah, untuk itu gimana kabar teman-teman semua? Alhamdulillah baik ya. Mohon maaf Ibu tidak dapat hadir, makanya Ibu mengadakan Zoom meeting pada kali ini. Nah, untuk itu siapkan alat tulis teman-teman ya, buku, catatan dan lain-lain, dan juga teman-teman juga silakan on cam ya teman-teman. Baik. Nah, untuk sebagai relax ya, karena sepertinya tegang sekali, silahkan teman-teman tarik napas dengan perlahan, tarik, nah tahan, lalu keluarkan, nah tarik napas lagi, lalu keluarkan. Apakah sudah relax teman-teman? Oke, nah teman-teman ada yang tahu kemarin kita belajar tentang apa? Ya betul, kemarin kita belajar tentang sel. Nah, ada yang masih ingat apa itu sel? Terima kasih ya. Jadi sel itu adalah unit struktural terkecil dari makhluk hidup. Ada di tumbuhan, di hewan, di manusia juga, dan di mana-mana tuh pasti ada sel. Nah, lalu untuk pembelajaran hari ini apakah ada yang tahu? Nah, belum tahu ya. Nah, teman-teman biasanya sadar gak sih kalau tubuh kita itu melakukan napas seperti yang tadi kita saksikan. Nah, melakukan napas ini tentunya tidak sadar ya teman-teman. Nah, untuk itu jadi teman-teman tahu kan sekarang akan mempelajari tentang apa? Nah, betul sekali. Kita akan mempelajari tentang sistem pernapasan. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran sistem pernapasan, apakah di sini ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya teman-teman. Oke. Nah, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan selama kedepannya. Nah, yang pertama itu peserta didik mampu merinci mekanisme pernapas melalui organ-organ pernapasan. Nah, lalu yang kedua, peserta didik mampu menguraikan organ-organ pernapasan beserta fungsinya melalui torso dan alat peraga. Nah, yang ketiga, mampu menyebutkan beberapa gangguan pernapasan pada manusia. Nah, karena di sini kita secara online, mungkin teman-teman bisa dicari tahu torso dan juga alat peraganya, atau mungkin minggu depan Ibu akan membawa alat peraga dan juga torsonya ke kelas. Nah, lalu tentunya kita harus mengaitkan dengan ayat Al-Qur'an. Nah, ayat Al-Qur'an di sini ada surat At-Takwir ayat 18. Nah, ada yang mau membacakan? Terima kasih yang sudah membacakan ya. Nah, itu tadi yang sudah dibacakan, demi subuh apabila fajar telah menyingsing. Kebayanglah ya ketika kita bangun tidur, kita itu masih bisa diberi napas oleh Allah dan juga kita tuh dapat hidup gitu. Harus diberi nikmat oleh Allah, teman-teman. Nah, oleh karena itu kita syukur gitu. Lalu apa sih itu sistem pernapasan? Nah, teman-teman bisa lihat sistem pernapasan adalah sistem dalam tubuh yang berfungsi untuk menghirup oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, tentunya di dalam sistem pernapasan itu teman-teman kan sudah tahu ya bahwa fungsinya itu untuk menghirup dan mengeluarkan karbon dioksida. Tetapi kita harus tahu organ-organ apa saja yang serta belakangi di dalam tubuh kita ini. Organ mungkin teman-teman bisa lihat ada hidung, ada dan lain-lain segala macam, tapi di dalam tubuh kita belum tahu. Nah, mari kita cari tahu. Bisa lihat slide yang Ibu perlihatkan ini secara gambaran garis besarnya. Nah, yang pertama itu adalah hidung. Nah, apa sih fungsi hidung ini? Nah, untuk fungsi hidung ini untuk menghirup udara dan juga mengeluarkan oksigennya. Nah, bisa melewati apakah bisa melewati mulut? Tentu saja bisa, tetapi lebih ke hidung karena fungsi mulut itu untuk makan. Nah, ketika kita pilek, nah itu fungsi yang keduanya gitu.
Nah, lalu yang kedua itu adalah pangkal paring. Pangkal paring ini untuk membawa gas atau oksigen tadi ke bawah trakea. Nah, trakea ini adalah saluran untuk menyalurkan juga gitu ke dalam bronkus. Nah, bronkus ini ujung cabang antara punya kanan dan kiri, karena di dalam manusia itu paru-parunya ada dua. Nah, berarti bronkusnya pun ada dua. Nah, lalu di ujung-ujung bronkus ini terdapat alveoli. Nah, alveoli ini untuk menukarkan antara karbon dioksida dan juga oksigen tadi. Makanya kenapa manusia itu bisa mengeluarkan kembali gitu. Nah, perantaranya itu melalui alveoli. Lalu ada diafragma. Apa sih fungsi diafragma ini? Nah, kita bisa lihat. Nah, yang pertama itu di dalam pernapasan manusia itu ada dua. Yang pertama inspirasi dan ekspirasi. Nah, tadi yang telah kita lakukan adalah namanya itu inspirasi dan ekspirasi, teman-teman. Nah, ketika inspirasi, nah diafragma itu mengembang. Nah, misalkan saat menghirup napas, nah itu diafragma akan mengembang. Nah, sedangkan inspirasi ketika kita menghembuskan napas, nah diafragma itu akan melengkung. Nah, jadilah terjadi. Nah, fungsi diafragma itu berarti untuk, ya betul ya teman-teman, membantu pernapasan juga. Nah, ada yang tahu tempatnya di mana? Ya, di bawah paru-paru. Betul. Nah, di sini ibu akan menunjukkan bagaimana udara masuk ke dalam tubuh dan bertukar gas dengan karbon dioksida. Nah, teman-teman bisa dilihat ya. Apa saja yang ada di dalam pernapasan manusia? Nah, tentunya yang pertama itu ada flu. Teman-teman kan sering ya flu. Ketika kita demam itu pasti ada flu. Nah, itu salah satunya. Yang kedua itu tuberkulosis atau TBC. Nah, merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri. Nah, Mycobacterium tuberculosis. Nah, bisa menyerang di tulang, kelenjar getah bening, otak, itu menular juga, teman-teman. Nah, yang kedua itu asma. Nah, asma ini terjadi karena ada penyempitan yang di dalam pernapasan ini sehingga membuat penderitanya itu mengalami sesak napas. Nah, itu ya, ada yang punya asma di sini? Oh iya, gak ada ya, alhamdulillah. Bagaimana cara kita menjaga kesehatan organ pernapasan kita? Nah, tentunya ada beberapa cara. Yang pertama itu adalah olahraga teratur. Nah, teman-teman sering-sering berolahraga, apalagi misalkan lari. Nah, itu bisa membuat organ pernapasan kita tuh menjadi lebih sehat. Nah, yang kedua itu makan makanan sehat dan bergizi. Nah, jangan makan yang memang tidak seharusnya kayak seblak dan lain-lain, itu jangan ya, maksudnya tidak disarankan. Nah, lalu yang ketiga itu tidak merokok. Nah, kebayang ya, kita yang tidak merokok atau perokok pasif itu tuh bisa terkena dampaknya dari merokok ini, apalagi seorang perokok ya teman-teman. Nah, diingatkan kepada teman-teman apalagi yang laki-laki untuk tidak merokok dari sedari dini, karena merokok itu nggak baik dan membuat
paru-paru kita itu atau alveoli kita itu menjadi tidak sehat gitu, sehingga biasanya yang merokok itu cenderung bernapasnya tuh berat. Nah, lalu menghindari polusi udara. Kelihatannya di Sukabumi itu mungkin polusi udara yang memang kita tidak sadari gitu ya teman-teman. Nah, lalu di sini ibu telah membuat LKPD-nya. Nah, teman-teman bisa scan di sini. Nah, teman-teman silahkan kerjakan secara berkelompok, dan ibu sudah bagikan di grup kelompoknya itu siapa saja. Nah, teman-teman silahkan download PDF-nya dan scan. Nah, kerjakan ya secara berbarengan meskipun online. Ibu nanti akan periksa minggu depannya. Nah, setidaknya teman-teman tuh baca-baca dari sekarang, karena kita akan melakukan kuis. Nah, untuk baca-baca dan menjawabnya ibu akan persilahkan selama 15 menit ya. Baik, karena sudah 15 menit, apakah ada yang menyimpulkan dari kelompok 1 dan kelompok 2? Kasih kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, berdasarkan hasil itu ternyata ada beberapa ya teman-teman. Di situ tuh ada yang paru-parunya radang gara-gara lendir. Nah, itu yang disebabkan oleh pneumonia. Nah, ada yang penyumbatan di bronkusnya, itu ada namanya tuh asma. Nah, di situ teman-teman bisa tahu ya bagaimana cara menanganinya dan itu tuh karena apa gitu. Nah, baik, sebelum kita melanjutkan ke sesi berikutnya, ada yang ingin ditanyakan? Mungkin karena tidak ada, kita melaksanakan kuis ya teman-teman. Nah, silakan teman-teman scan kuisnya di sini. Ibu beri waktu 10 menit. Cukup ya. Terima kasih ya teman-teman sudah melaksanakan kuisnya dengan baik. Nah, nanti ibu akan melanjutkan dan evaluasi tentang kuis ini minggu depan. Nah, teman-teman, apakah ada yang mau menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini? Baik, terima kasih ya karena telah menyimpulkan. Jadi teman-teman, itu banyak sekali sistem pernapasan kita ini, ada hidung, paring, laring, ternyata banyak ya teman-teman. Nah, sekarang ke depan penugasannya itu tadi, LKPD-nya harus dibawa ya, silahkan di print. Tidak di print juga tidak apa-apa, mungkin jawabannya. Nah, lalu kita akan membahas tentang kuis. Nah, untuk minggu depan masih tentang sistem pernapasan ya teman-teman. Nah, untuk menutup hari ini silahkan kepada ketua kelas untuk berdoa. Baik, amin. Terima kasih ya kepada ketua kelas karena telah berdoa. Ibu apresiasi kepada teman-teman semua karena ibu lihat di Zoom ini teman-teman masih melek gitu. Nah, mungkin cukup dari ibu. Bila ada kesalahan mohon maaf. Bila bisa bilhaq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.